Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu sama saya lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Jepang masuk ke Indonesia, mengalahkan Belanda ya, kemudian menguasai pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, tokoh-tokoh nasional kita, tokoh tua, tokoh muda, dan seluruh masyarakat Indonesia dengan keringat, darah, air mata ya, bahkan nyawa, mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, salah satunya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar atau sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, itu yang paling terakhir sebelum Indonesia merdeka, itu tepatnya pada tanggal 16 dini hari ya. Terjadi peristiwa penculikan tokoh-tokoh tua, dalam hal ini Soekarno, dan diikuti oleh bersama tokoh-tokoh tua lainnya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh muda seperti Soekarni dan Wikana. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita tentu ada peristiwa sebelumnya ya, sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia atau sebelum peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di sini ada urutan peristiwanya mulai dari tanggal 6 Agustus 1945 itu dijatuhkannya bom atom pertama di dunia. Tepatnya di mana? Di Jepang, di Hiroshima, yang dilakukan oleh tentara sekutu. Dalam hal ini dipimpin oleh Amerika ya, di Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bom atom di Nagasaki. Tanggal 9 Agustus 1945 bom yang kedua dijatuhkan. Tetapi sebenarnya bom yang ketiga itu akan dijatuhkan pula di kota Tokyo, tapi itu tidak jadi karena tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi bom yang ketiga itu tidak jadi dijatuhkan ya. Nah, adapun peristiwa sebelumnya itu terjadi perundingan antara kaisar Jepang. Tentunya dia akan berpikir juga bahwa impact atau dampak dari bom Hiroshima dan Nagasaki itu sudah cukup membuat negara Jepang itu luluh lantah. Bayangkan kalau Tokyo sampai juga dibom oleh sekutu pada saat itu ya, bagaimana jadinya pemerintahan Jepang ya, bagaimana jadinya negara Jepang. Dan atas pertimbangan itu ya, tanggal 14 Agustus itu Jepang menyerah kepada sekutu. Dan berita itu dengar oleh tokoh-tokoh muda kita di Indonesia ya, tanggal 14 itu. Tanggal 15 itu Soekarno dan Hatta itu pulang ke Dalat ya, Vietnam. Dari sana membicarakan tentang janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Itu diperkirakan sekitar September ya, bulan September, rencana dari tentara Jepang. Tetapi itu adalah bagian dari status quo. Jadi status quo di sini adalah
Jepang harus menjaga keadaan di Indonesia seperti semula. Artinya apa? Jepang masih tetap memerintah di Indonesia sambil menunggu kedatangan tentara sekutu untuk mengambil alih pemerintahan di Indonesia. Pada saat itu Hindia Belanda ya. Nah, tapi karena golongan muda dan golongan tua terjadi perselisihan. Golongan tua ingin tanggal 17 itu bulan September itu kemerdekaan Indonesia sesuai dengan petunjuk dari Kaisar Jepang ya di Dalat itu di Vietnam. Tapi tokoh muda tidak ingin lagi menunda-nunda kemerdekaan Indonesia. Akhirnya terjadi perselisihan paham antara tokoh muda dan tokoh tua. Nah, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, diculiklah Soekarno pada saat itu, dan tokoh muda meminta dengan segera untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Kalau tidak, akan terjadi pertumpahan darah. Itu menurut tokoh muda. Siapa itu? Ya salah satunya Soekarni, Wikana ya. Nah, dari peristiwa itu akhirnya tokoh tua melunak, menerima saran itu dan mau berbaur dan bekerja sama dengan tokoh muda. Apalah artinya tokoh tua atau tokoh nasional kita apabila terpecah-pecah begitu sementara kita belum merdeka. Akhirnya dengan berbesar hati Soekarno pada saat itu menerima keinginan dari tokoh muda. Sekaligus pada malamnya itu dibawalah kembali, dijemputlah Soekarno itu ke Jakarta. Kemudian di situ dirumuskanlah teks proklamasi, dijahit pula benderanya untuk dikibarkan keesokan harinya. Itu sekitar tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 10 pagi ya, dikumandangkanlah kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia di sini adalah bukan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Nah, setelah itu ada revolusi. Revolusi apa? Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjaga disintegrasi antara beberapa daerah di Indonesia. Nah, itulah tugas berat presiden pada saat itu Soekarno ya dan wakilnya untuk revolusi, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan juga rongrongan dari dalam atau disintegrasi. Nah, mungkin sampai di situ anak-anakku cukup ya pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.